Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih bersama channel Junedi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 5 subtema 2 dari tema 7. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada pembelajaran ini adalah gerak pola lantai sesuai irama lagu. Dan yang materi kedua adalah menuliskan informasi penting dari sebuah teks. Dan yang terakhir ketiga adalah perubahan wujud benda melalui peristiwa penguapan. Ketiga materi ini akan kita bahas tuntas pada pembelajaran 5 subtema 2 dari tema 7 ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, simak dan cermati video pembelajaran ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami setiap materi yang akan diberikan. Yuk sama-sama kita akan bahas, satu persatu dari materi-materi tersebut. Materi pertama adalah gerak pola lantai sesuai irama lagu. Materi ini bersumberkan pada muatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Salah satu tari tradisional Indonesia adalah tari Jaran Gepang. Tari Jaran Gepang merupakan tari yang berasal dari daerah Jawa. Biasanya ditampilkan bersama dengan reog Ponorogo. Tari Jaran Gepang mengisahkan tentang rakyat yang sedang berperang untuk merebut kekuasaan dengan menunggangi kuda dan memegang senjata di tangannya. Ini tari Jaran Gepang ya. Bentuknya dia polanya pola melingkar dan ini bersamaan dengan reog Ponorogo biasanya. Berarti tari ini berasal dari Jawa Timur kalau kita perhatikan ya. Kenapa dari Jawa Timur? Karena dia reog Ponorogo, asalnya dari Jawa Timur. Nyanyian yang diikuti dengan gerakan dapat menggambarkan makna yang terkandung dalam lagu. Jadi nyanyian itu berupa irama lagu. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menggambarkan atau menggambarkan makna yang terkandung dalam lagu tersebut. Jadi ini terkadang ketika kita menyaksikan tarian, baik tari apa saja maupun dari tari tradisional maupun tari yang modern, biasanya menggunakan iringan irama lagu. Nah, itu iringan irama lagunya itu dapat menggambarkan makna yang terkandung dalam lagu tersebut. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, menuliskan informasi penting dari sebuah teks. Jadi berkali-kali kita ketika membahas muatan pelajaran bahasa Indonesia, baik muatan bahasa Indonesia yang saat ini kita bahas ya, karena ini materi kedua dan sumbernya bahasa Indonesia 3.5 dengan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Kalau kita mau memperhatikan informasi penting, kalau kita mau mendapatkan informasi penting, hal yang harus kita lakukan adalah pasti membacanya. Dan materi ini berulang-ulang kali ya. Dari tema 1 sampai dengan tema 7. Jadi informasi penting pasti ada dalam suatu teks atau bacaan yang kita baca. Dan caranya sama. Dari awal hingga akhir ya. Untuk menemukan informasi penting dari sebuah bacaan, kita harus memahami judul bacaan dan menggali informasi secara menyeluruh. Jadi, kalau kita mau menemukan informasi dari sebuah teks bacaan, harus awali dengan memahami judul bacaan kalau ada judulnya, dan menggali informasi secara menyeluruh. Informasi yang terkandung dalam sebuah bacaan dapat ditemukan secara tersurat dan tersirat. Nah, kenapa harus ada kata tersurat dan tersirat? Di sini ada perbedaan pada pembelajaran 5 ini. Biasanya kan kita hanya menggali informasi saja ya. Tapi di sini dikemukakan pada slide ini, pada materi ini, bahwa yang namanya informasi itu kita dapatkan dengan cara setelah membacanya ada yang berupa tersirat dan tersurat. Bedanya apa? Nah, bedanya di poin yang ketiga ini.
Kalau informasi tersurat dapat ditemukan dengan hanya membaca secara sekilas atau membacanya cepat. Sedangkan informasi tersirat dapat ditemukan dengan membaca secara keseluruhan isi bacaan. Jadi kalau tersurat tuh ada emang benar-benar tampak pada bacaan. Tapi kalau tersirat itu kita harus benar-benar pahami dulu materinya, bacaannya, baru kita menemukan informasi yang berupa informasi tersirat. Itulah perbedaan antara informasi tersurat dengan informasi tersirat pada sebuah teks atau pada sebuah bacaan atau pada sebuah cerita. Bedanya di situ. Gimana? Sudah dapat ya membedakan antara tersurat dan tersirat. Kita lanjutkan. Berlanjut kepada materi yang ketiga ya. Ke materi yang ketiga, isi materinya adalah perubahan wujud benda melalui peristiwa penguapan. Dan peristiwa penguapan ini adalah salah satu contoh perubahan dari wujud benda. Dan materi ini bersumberkan kepada muatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa kalor dapat mengubah suhu dan wujud suatu benda. Jadi kalor itu, panas itu dapat mengubah suhu dan wujud benda. Penguapan, nah pada penguapan merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Jadi yang namanya menguap itu adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas melalui proses penyerapan kalor. Jadi menyerap panas dulu, baru dia akan mengalami yang namanya proses menguap. Contoh proses menguap dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah memanaskan air di dalam teko. Saat dipanaskan, panci dan air suhunya menjadi panas. Suhu yang panas menyebabkan air di dalam teko mendidih. Kemudian panas tersebut merubah air menjadi uap atau gas. Jadi air yang di dalam teko ketika dia mendidih dan terus-menerus diberikan kalor, diberikan panas, maka lama-kelamaan air yang tersebut yang menyerap kalor akan menguap atau berubah menjadi gas. Makanya kalau kita perhatikan tuh, kalau kita tutup pas masak air atau ketika masak air, di bagian tutupnya kalau dia bentuknya kaca bisa tampak ya, ada air yang menguap menempel di bagian tutupnya. Begitu juga dengan tutup yang tutup panci biasa. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Perhatikan gambar berikut, ini contoh dari proses yang namanya penguapan. Satu di sini ya, sesuai dengan gambarnya. Ada 1, 2, 3, 4 dan di sini ada keterangannya. Saat dipanaskan, air rebusan bunga akan menyerap kalor dan menaikkan suhu. Akibatnya air akan menguap. Jadi ketika dipanaskan di sini akan menguap. Ke nomor 2. Uap air yang terbentuk kemudian dicampur dengan air dingin. Di sini dicampur dengan air dingin. Kemudian lanjut ke nomor 3. Hal tersebut menyebabkan uap air yang panas melepaskan kalor untuk menyeimbangkan suhu sehingga terjadilah proses mengembun. Di sini karena dia dicampur dengan air dingin terjadilah proses mengembun. Ke nomor 4. Hasil dari pengembunan uap air tersebut yang disebut dengan minyak wangi. Jadi inilah proses menghasilkan minyak wangi ya. Minyak wangi atau minyak-minyak yang lainnya. Dapatlah kita di sini menghasilkan minyak wangi dari proses penguapan air. Berikut beberapa contoh peristiwa penguapan air atau penguapan lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah kain basah saat dijemur di bawah terik panas matahari. Lama-kelamaan kain basah, pakaian apapun itu ketika kita jemur dalam posisi basah, kemudian lama-kelamaan akan mengalami kering karena mendapatkan sinar dari matahari.
Yang kedua, proses penguapan yang terjadi adalah bensin. Ketika kita membeli bensin, premium, pertalite, pertamax, nah itu disebut dengan bensin. Jika bensin dibiarkan di tempat terbuka, lama-kelamaan akan habis bensin tersebut. Dan yang ketiga adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah minyak kayu putih. Nah, biasanya kalau kita punya anak kecil atau di rumah ada anak kecil, memiliki nih yang namanya minyak kayu putih. Jika minyak kayu putih dibiarkan di dalam botol, nah di dalam botol terbuka, dalam waktu lama akan berkurang isinya. Jadi lama-kelamaan dia akan mengalami proses penguapan. Ini adalah 3 contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh dari penguapan-penguapan lain selain dari kita memasak air ya. Memasak air di dalam teko atau di dalam panci. Gimana? Mudah ya materi penguapan ini, karena ini adalah materi ilmu pengetahuan alam dan materi ini sangat mudah sekali. Kita lanjutkan. Setelah kita menyaksikan pembelajaran video ini, cobalah kamu jawab soal-soal latihan berikut dengan baik. Jawablah ketiga soal berikut, di mana soal-soal ini adalah diambil dari ketiga materi yang tadi sudah kita bahas, dari materi 1 hingga materi 3. Jawablah pertanyaan ini dengan jawaban yang tepat dan tepat, sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kamu. Jawablah jawaban ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri, tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Demikianlah pembahasan pembelajaran 5 subtema 2 dari tema 7 yang dapat saya berikan. Semoga dapat memberikan wawasan dan informasi pengetahuan kamu dalam menambah pembelajaran 5 subtema 2 dari tema 7 ini dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.